yang kaget melihat kok persidangan sangat cepat dan kemudian tidak dikasih kesempatan untuk minta waktu untuk 1 minggu 2 minggu ke depan, tapi kenapa tidak boleh gitu. Nah, proses pemeriksaan perkara dengan acara cepat. Halo para penonton semua, para subscriber yang selalu setia bersama dengan Geno Channel, di Aman selalu memberikan tambahan-tambahan ilmu atau membuka wawasan para penonton semua terkait dengan hukum. Nah, pada konten video kali ini saya sedikit membahas terkait dengan tindak pidana ringan. Jadi tidak asing bagi kita atau para penonton yang selalu mendengar namanya tipiring. Nah, tipiring itu merupakan suatu tindak pidana ringan. Nah, tindak pidana ringan itu memang banyak sekali menimbulkan pertanyaan, sebenarnya tipiring itu seperti apa dan prosesnya seperti apa. Nah, masih banyak yang belum paham bahwa sebenarnya tipiring itu adalah merupakan suatu tindak pidana yang berpedoman dengan ancaman-ancaman hukuman yang ringan. Pertama adalah yang harus ditahu dan yang harus dijadikan pedoman atau yang menjadi ketentuannya adalah secara hukum, yaitu pertama adalah kita lihat hukuman atau ancaman hukuman pidananya, yaitu 3 bulan ya. 3 bulan penjara dan dendanya itu 2.500.000. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab undang-undang hukum pidana, memang di dalam hukum undang-undang pidana menyebutkan bahwa denda paling banyak itu adalah 2.500. Namun berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 sudah ada penyesuaian nilai tersebut, sehingga dari 2.500 menjadi pedomannya adalah penyesuaiannya adalah 2.500.000. Nah, pada konten video ini saya akan memberikan tahap-tahap atau memberikan penjelasan sedikit tahap-tahap dalam proses tindak pidana ringan. Nah, pertama, kalau namanya tindak pidana ringan itu adalah yang saya sebutkan tadi, bahwa ancamannya adalah 3 bulan penjara, dendanya 2.500 atau sekarang 2.500.000. Yang kedua, terhadap tindak pidana ringan tersebut, kalau contohnya para penonton atau dijadikan tersangka, kemudian kepada tersangka tersebut tidak dapat ditahan. Nah, itu kenapa tidak boleh ditahan? Karena ancaman pidana ancaman pidananya itu di bawah 5 tahun adalah tidak boleh dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Jadi yang boleh dilakukan penahanan pihak kepolisian itu adalah ancaman hukuman itu 5 tahun ke atas. Nah, itu yang kedua. Berikutnya, terhadap tindak pidana ringan, proses pemeriksaannya itu di persidangan memang sangat cepat ya. Jadi banyak yang kaget kok tiba-tiba kita dipanggil di persidangan. Jadi memang prosesnya itu sangat cepat, karena pemeriksaan tindak pidana ringan itu termasuk dalam proses pemeriksaan perkara dengan cara yang cepat di persidangan. Nah, jadi tidak beda jauh dengan perkara pelanggaran lalu lintas di jalan. Jadi prosesnya itu tidak lama, ketentuannya adalah 7 hari. Jadi 7 hari, tidak begitu lama dan sangat cepat gitu ya. Berikutnya, dalam proses persidangan memang banyak yang kaget dan pernah mendapatkan klien yang kaget melihat kok persidangan sangat cepat dan kemudian tidak dikasih kesempatan untuk minta waktu untuk 1 minggu 2 minggu ke depan, tapi kenapa tidak boleh gitu. Nah, proses pemeriksaan perkara dengan acara cepat memang waktunya cuma 7 hari. Nah,
seperti yang saya tadi jelaskan bahwa itu tidak beda jauh, itu sama dengan proses pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas di jalan. Nah, kedua, bahwa berkas dari penyidik itu langsung dilimpahkan ke persidangan atau ke pengadilan. Nah, tadi kalau tindak pidana umum itu biasanya pelimpahan berkas dulu ke pihak kejaksaan. Jadi kalau tindak pidana ringan itu tidak ada pelimpahan berkas lagi ke pihak kejaksaan, tetapi akan dilakukan langsung pelimpahan ke pengadilan. Nah, kemudian di situ pihak penyidik dalam persidangan itu mengambil wewenang aparat jaksa penuntut umum itu untuk yang kemudian melakukan seperti penuntut umum memberikan tuntutan, menyampaikan tuntutan terhadap tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terlapor tersebut. Nah, kemudian banyak yang kaget yang kemudian menyatakan bahwa kok tidak boleh. Nah, memang acaranya seperti itu, aturannya seperti itu, ketentuannya memang seperti itu. Jadi jangan kaget kok tidak ada jaksa pada saat persidangan, kok hanya polisi dan hakim, dan kemudian hanya terlapor dan saksi gitu, atau terdakwa. Ketika sudah dilimpahkan berkas itu adalah disebut terdakwa ya. Nah, kemudian di persidangan itu hanya ada satu hakim. Jadi dalam pemeriksaan perkara pidana ringan itu memang hanya ditetapkan oleh ketua pengadilan, itu ditetapkan hakim itu hakim tunggal. Jadi hakimnya cuma satu orang. Nah, apa saja contoh-contoh tindak pidana ringan? Jadi bisa kita lihat dalam kitab undang-undang hukum pidana salah satu ya. Contohnya kitab undang-undang hukum pidana itu adalah ada di dalam pasal 364 yaitu pencurian ringan. Kemudian di pasal 373 yaitu penggelapan ringan. Di pasal 379 yaitu penipuan ringan. Di pasal 384 penipuan. Kemudian di pasal 407 yaitu ada pengerusakan ringan, yaitu pengerusakan tentang pengerusakan. Dan di pasal 480 tentang penadah ringan. Nah, pada video sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa terkait dengan penadah. Nah, penadah di pasal 480 KUHP itu jadi dilihat memang nilai dari barang yang disebut di tadah itu memang ada batasnya. Kalau memang di bawah 2 juta atau batas tidak lebih dari 2.500.000 ya, memang penadah itu masuk dalam penadah ringan. Jadi dia itu terancam hukuman di dalam pasal 482. Nah, semoga ya dengan saya memberikan sedikit penjelasan terkait dengan tindak pidana ringan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang dari penjelasan saya ini, silakan untuk diberikan komentar di bawah kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe dan mendukung selalu video ini dan channel ini. Terima kasih. Salam sehat.